Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita jumpa kembali dalam acara perenungan kita setiap hari yang selalu kita bagikan untuk semua para pendengar firman Tuhan. Pagi hari ini kembali bertemu dengan saya untuk membagikan firman Tuhan, dan saya percaya supaya firman Tuhan terus memberkati kita semua, terutama untuk Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk supaya firman Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada pagi menjelang siang ini, kami serahkan setiap kegiatan kami, bahkan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan ini supaya dapat tertanam dalam kehidupan kami, juga pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan yang sudah saya ambil dan saya pilih di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, tentunya kita akan melihat bagaimana terjadinya suatu perjanjian di sana, di mana bahwa Tuhan memberikan perjanjian kepada bangsa Israel pada saat itu, supaya mereka dalam hidup mereka ada hal-hal yang menjadi yang utama atau hal yang penting yang perlu mereka hadirkan atau mereka libatkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini saya mengangkat satu tema atau satu judul dari perenungan kita hari ini adalah prioritas hidup orang percaya. Sekali lagi, judul atau tema yang saya angkat pagi hari ini adalah prioritas hidup orang percaya. Apa yang menjadi prioritas hidup orang percaya? Ya, atau apa yang menjadi prioritas hidup kita sebagai orang percaya, dan apa yang akan kita lakukan, yang apa kita jalankan ketika kita memiliki satu tugas yang menjadi utama, yang prioritas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang prioritas, itu artinya kita berbicara tentang bagaimana menunjuk kepada suatu sikap yang bisa mengutamakan yang terpenting dari yang paling penting. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang otoritas atau prioritas, ya, prioritas itu menunjukkan suatu sikap hidup yang mengutamakan yang terpenting dari antara yang penting. Nah, kalau kita melihat hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang sangat kompleks kalau kita bicara tentang prioritas. Kemudian kita lihat bahwa sering kita hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan hidup, kemudian sering kita dihadapkan pada pilihan antara Tuhan, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Nah, ini pilihan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena kalau kita bicara yang utama atau yang prioritas yang kita utamakan, itu artinya kita mementingkan sesuatu yang kita anggap itu sangat penting. Sehingga pagi hari ini dengan tema ini saya pengen bagikan ada beberapa bagian penting tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya memprioritaskan sesuatu yang lebih penting daripada yang lebih penting. Sehingga pagi hari ini kita melihat, ya, kita melihat ketika kita mengutamakan atau kita diperhadapkan dengan pilihan, tentunya pilihan itu yang akan menentukan mana yang paling prioritas. Ya, kalau di sini saya lihat ada kita dihadapkan pada pilihan antara Tuhan, keluarga,
pelayanan, dan pekerjaan. Nah, ditambah lagi dengan tawaran-tawaran dari dunia ini, ya kita mungkin melihat sangat, ya bisa dikatakan sangat menggoda dan berpotensi membuat kita bisa kehilangan fokus akan kehidupan kita. Kita dihadapkan kepada sebuah pilihan kehidupan, mana yang harus diprioritaskan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat semua hal di atas, menurut kita atau menuntut hati, sikap hati yang tepat dalam memutuskan keputusan, yang tepat di saat yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 ini dikatakan bahwa Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang prioritas, maka firman Tuhan akan membawa kita kepada 3 bagian penting yang perlu ada dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Apa yang menjadi yang paling utama dan yang penting dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, yang paling prioritas dalam kehidupan kekristenan kita adalah yang pertama, Tuhan dan kebenarannya menjadi prioritas yang terutama. Yang pertama dari prioritas hidup kita orang percaya adalah Tuhan dan kebenarannya menjadi prioritas yang terutama. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit ketika membahas tentang apa yang membuat manusia khawatir. Dalam khotbah itu membahas tentang bagaimana munculnya dalam kehidupan manusia kekhawatiran, ya. Dan di bagian akhir dari khotbahnya di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Nah, di dalam ayat ini Tuhan Yesus menekankan tentang apa yang terutama dalam kehidupan kita. Sehingga dalam penekanan ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita yang pertama. Di dalam Tuhan dan kebenarannya menjadi prioritas utama. Yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan lebih dahulu, kalau kita mendahulukan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap totalitas hidup kita, biarlah kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam keluarga besar kita, kita mengutamakan Tuhan, maka dalam hal ini dikatakan, semua total hidup kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara hal demikian, misalnya kita diperhadapkan dengan suatu kenyataan. Kenyataan yang mungkin terlihat begitu jelas. Akhir-akhir ini mungkin kita melihat kondisi dunia ya saat ini, atau secara khusus bangsa kita sedang diperhadapkan dengan, mungkin saya bisa berkata, dengan situasi yang sangat sulit. Situasi di mana bahwa kita harus menentukan suatu pilihan. Pilihan di mana bahwa apakah kita dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita saat ini, kita mengesampingkan Tuhan atau kita harus mengutamakan siapa. Tetapi saat ini saya mau berkata kepada kita semua bahwa ketika kita mencari Tuhan atau mendahulukan Tuhan dan kebenarannya, maka saya percaya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak pernah merasa takut. Situasi boleh mengalami sulit. Keadaan boleh terjadi kesulitan dan sebagainya.
Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita yang utama, maka saya percaya tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa cemas dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengutamakan Tuhan. Karena segala kehidupan dalam totalitas hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, untuk menjadi kehidupan kita menjadi kokoh dan kuat, maka prioritas hidup kita sebagai orang percaya, yang pertama adalah Tuhan dan kebenarannya menjadi utama. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, di bagian ini tekanan Yesus yang pertama tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, Yesus menekankan di sana adalah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita berbicara tentang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, menunjukkan kepada suatu kebutuhan hidup secara komplit. Ya, yaitu sandang, pangan, dan papan, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Semuanya itu, kebutuhan tersebut akan ditambahkan kepada kita ketika kita memprioritaskan kebenaran firman Tuhan. Yaitu kita dengan setia, ya, setia dalam hal-hal yang kecil. Firman Tuhan berkata ketika kita setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita kepada perkara yang lebih besar. Bapak Ibu yang saya kasihi yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua di dalam tekanan Yesus dalam Tuhan dan kebenaran menjadi prioritas atau dalam Matius 6 ayat yang ke-33 adalah semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya. Dalam situasi sulit, dalam keadaan yang sulit seperti ini, apa sih yang kita butuhkan? Dalam situasi sulit seperti ini, apa sih yang kita butuhkan? Nah, ini pertanyaannya bagi kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika kita mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Akan disediakan kepada kita. Kita mau berbicara tentang berkat jasmani, Tuhan akan sediakan. Kita mau berbicara tentang berkat rohani, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi prioritas kita sebagai orang percaya untuk lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih mengutamakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Lebih mengutamakan Tuhan dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kita melihat prioritas hidup orang percaya. Yang pertama adalah Tuhan dan kebenarannya menjadi prioritas utama. Lalu kita melihat bagian yang kedua di dalam prioritas hidup yang percaya, yaitu keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Prioritas kita yang kedua adalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga juga harus menjadi prioritas kita. Kata semua, kita perlu menyadari bahwa kenapa selain kita mengutamakan Tuhan, yang terutama menjadi prioritas kita. Yang kedua, prioritas hidup orang percaya adalah keluarga. Kenapa? Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, dalam Yosua pasal yang ke-24, di sana dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yosua, dikatakan di sini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat ini, Yosua sebagai imam dalam rumah tangganya, ia tidak pernah mengabaikan keluarganya. Walaupun Yosua sebagai pemimpin bangsa, tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa tidak membuat dia membiarkan atau menelantarkan keluarganya sendiri.
Yang saat itu dilakukan Yosua adalah memiliki satu komitmen yang kuat. Yosua membangun satu komitmen yang kuat untuk mengawal keluarganya supaya berkenan kepada Tuhan. Yosua punya komitmen yang kuat untuk membawa keluarganya semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa bagian yang kedua dari prioritas hidup orang percaya adalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat ini saya menekankan bahwa keluarga itu yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita punya komitmen yang kuat untuk mengawal keluarga, untuk membawa keluarga kita, ya, supaya keluarga kita ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita bawa istri, anak, keluarga besar kita, bawa supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Berbicara tentang keluarga yang berkenan kepada Tuhan, diberikan contoh oleh Yosua, Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian hal kesatuan rohani dalam keluarga itu sangat penting. Karena kita ada dalam arena peperangan. Musuh kita bukan darah dan daging. Artinya lawan kita bukan suami kita. Lawan kita bukan istri kita. Lawan kita bukan anak-anak kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa lawan kita bukan rekan sepelayanan kita. Bukan juga rekan kerja kita. Dan bukan juga mereka yang berbeda agama. Berbeda kepercayaan dengan kita. Tetapi musuh kita dikatakan di sini menurut tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan di sana bahwa karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini ternyata sangat penting sekali untuk kita membawa keluarga kita berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Keluarga kita dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan apapun, keluarga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ayat ini hanya keluarga yang bisa menjaga kesatuan rohanilah yang bisa mengalahkan iblis dan penguasa-penguasa yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membawa keluarga kita berkenan kepada Tuhan. Hal-hal kecil kita mulai melakukan. Membawa supaya keluarga kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya dalam keluarga saya secara pribadi bahwa kami punya mesbah keluarga. Setiap pagi kami punya mesbah keluarga, kami bangun lewat doa pagi. Lalu malam hari kami pun punya mesbah keluarga untuk membangun. Supaya apa? Menyatukan rohani kita. Antara istri, antara anak. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu. Antara anak dengan orang tua. Supaya ada kesatuan rohaninya dapat dibangun. Inilah kenapa prioritas hidup orang percaya yang kedua adalah membawa keluarga supaya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Bagian yang ketiga dari prioritas hidup orang percaya adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pekerjaan saat ini yang dilakukan Bapak Ibu semua. Apa yang sedang Tuhan percayakan pekerjaan kepada kita. Apa yang sedang Tuhan anugerahkan pekerjaan kepada kita. Dalam anugerah Tuhan kita diberikan pekerjaan masing-masing sesuai dengan bidang kemampuan kita. Sesuai dengan skill yang kita miliki. Rasul Paulus berkata seperti ini dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau supaya kita mengerjakan itu dengan tulus. Tuhan mau supaya kita mengerjakan itu dengan setia kepada Tuhan.
Karena prioritas kita sebagai orang percaya adalah di mana apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Tuhan mempercayakan kita pekerjaan, ketika Tuhan mempercayakan kita pelayanan, Tuhan sedang menuntut kita supaya kita setia dengan pelayanan itu, supaya kita setia dengan pekerjaan itu. Juga kita tulus melakukan setiap pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan di atas, kita mengetahui bahwa dalam pekerjaan yang kita lakukan ada visi pertanggungjawaban. Iman dari setiap kita yang bekerja. Di mana walaupun bentuk pekerjaannya sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Namun spirit dan motivasinya sangat berbeda. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Prioritas kita sebagai orang percaya. Tuhan menuntut dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan. Tuhan minta supaya kita lebih setia dengan pekerjaan kita. Tuhan minta supaya kita lebih tulus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan terkait dengan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Yang pertama yaitu kerjakanlah dengan tulus dan taat. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang bekerja dengan tulus dan taat, artinya bahwa baik diawasi atau tidak diawasi, ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, kita tetap harus bekerja dengan tulus hati dan taat. Ini satu tuntutan sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di mana tuntutan itu sedang kita kerjakan, sedang kita lakukan, bahwa dikatakan di sini harus melakukan itu dengan tulus dan taat. Lalu kemudian kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Dan ketika kita menyadari akan kehadiran Tuhan dalam pekerjaan yang kita lakukan, maka kita tidak akan bertindak menyimpang, tidak akan melakukan sesuatu yang di luar dari yang Tuhan mau. Kemudian kita melakukan tidak akan berbuat curang, sebaliknya kita bekerja dengan sepenuh hati. Karena hal itu kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dampaknya ialah kita akan menerima upah dari Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa jerih payah yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Lalu kemudian berapa yang terkait dengan pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua adalah jaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, bagian kedua dari pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah di mana bahwa Tuhan pengen kita menjaga kepercayaan itu yang Tuhan berikan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, usaha, bisnis apapun yang sedang kita lakukan, serta pelayanan apapun yang sedang kita tangani, kita harus ingat dengan sungguh bahwa itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Itu merupakan satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga tadi saya mengatakan bahwa ketika kita setia dengan perkara yang kecil, dengan pekerjaan yang kecil, maka Tuhan sedang siapkan kepada kita suatu pekerjaan yang lebih besar. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah kepercayaan dari Tuhan itu sebabnya kita harus menjaga dengan sepenuh hati. Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak menjaga kepercayaan tersebut, maka kepercayaan itu akan diambil daripada kita. Marilah kita menjadi Tuhan dan kebenaran, menjadikan Tuhan dan kebenarannya sebagai yang terutama dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Ketiga hal penting ini perlu ada dalam kehidupan kita. Perlu ada dalam kehidupan kekristenan kita. Supaya apa? Kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Dan kita dapat mengetahui mana yang menjadi prioritas kita. Mana yang menjadi prioritas hidup kita sebagai orang percaya. Ketiga hal ini saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu, pagi hari ini
Baiklah kebenaran firman Tuhan terus memberkati kehidupan kita dan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.